Kali ini kita akan belajar dari tokoh Afrika Selatan yang bernama Nelson Rolihlahla Mandela, yang biasa dikenal banyak orang sebagai Nelson Mandela. Beliau lahir tanggal 18 Juli tahun 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Kemudian meninggalnya pada tanggal 5 Desember tahun 2013. Beliau dikenal sebagai Presiden Afrika Selatan yang menjabat sejak tahun 1994 sampai 1999. Beliau adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut. Posisinya selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada 98 sampai 99. Beliau seorang politisi dan revolusioner anti-apartheid Afrika Selatan. Apartheid sendiri, bagi yang belum tahu, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan yang terjadi dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 90. Akibat apartheid ini sangat merugikan warga kulit hitam. Sistem politik apartheid sangat merugikan ras kulit hitam karena hanya orang dari ras kulit putih sajalah yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak istimewa dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hingga kekuasaan politik, sehingga itu sangat merugikan sekali bagi warga kulit hitam. Dalam kurun waktu yang panjang tersebut, warga Afrika Selatan harus terus-menerus berhadapan dengan diskriminasi ras dan juga berjuang untuk mendapatkan kesetaraan yang mereka berhak dapatkan. Bahkan Perdana Menteri Daniel Francis Malan sendiri melegalkan rasialisme yang terjadi terhadap ras kulit hitam. Bukan cuma di situ, bahkan didukung dengan undang-undang. Ada peraturan-peraturan yang baru dibuat berupa undang-undang larangan untuk nikah campur misalnya. Juga terdapat undang-undang registrasi penduduk yang membagi populasi Afrika Selatan menjadi 4 golongan, yaitu bangsa Bantu. Bangsa Bantu ini suku asli Afrika yang merupakan ras kulit hitam. Kemudian kulit berwarna, terus kulit putih keturunan Eropa biasanya, dan Asia yang didominasi oleh Pakistan dan India. Kemudian ada juga undang-undang wilayah kelompok, Group Areas Act, yang mengatur pemisahan tempat tinggal bagi ras kulit putih dan ras kulit hitam. Nggak boleh jadi satu itu. Dampak diskriminasi ini mempengaruhi masyarakat Afrika Selatan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Mandela sendiri secara pendidikan, beliau adalah belajar ilmu hukum, salah satunya di Fort Hare University. Saat belajar hukum di university, Mandela adalah satu-satunya pribumi Afrika di fakultas tersebut. Dan meski menghadapi rasisme, dia berteman dengan sejumlah mahasiswa Eropa. Ia terlibat politik anti kolonial, bergabung dengan ANC dan menjadi anggota pendiri Liga Pemuda ANC. Kemudian pada tahun 1962 dia ditahan dan dituduh melakukan sabotase dan persekongkolan menggulingkan pemerintahan, dan kemudian dihukum seumur hidup. Dia menjalaninya selama 27 tahun, waktu yang sangat lama. Kemudian banyak sekali kampanye-kampanye internasional yang menuntut pembebasannya. Hal itu membuat kemudian Mandela dibebaskan tahun 1990. Kemudian setelah bebas, Mandela bernegosiasi dengan Presiden de Klerk pada waktu itu untuk menghapuskan apartheid, dan kemudian menantang untuk melaksanakan pemilu multiras yang diadakan tahun 94.
yang akhirnya kemudian dimenangkan ANC, dan kemudian dia terpilih sebagai presiden dan membentuk pemerintahan persatuan nasional. Lalu kemudian beliau membuat kebijakan selaku presiden tentunya. Ia menyusun konstitusi baru dan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di era sebelumnya. Beliau juga memperkenalkan kebijakan reformasi lahan, pemberantasan kemiskinan, dan perluasan cakupan layanan kesehatan. Nelson Mandela sering dijuluki oleh warga Afrika Selatan sebagai bapak bangsa. Kemudian tentunya beliau orang yang menerima banyak penghargaan. Beliau sendiri menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk hadiah perdamaian Nobel tahun 1993, kemudian medali kebebasan tersebut dari Presiden Amerika Serikat dan Order of Lenin dari Uni Soviet. Banyak hal yang bisa kita pelajari sebetulnya dari Nelson Mandela ini. Beberapa kata-kata yang terkenal beliau pernah sampaikan, misalnya nomor ke-1, segala sesuatu selalu tampak tak mungkin sampai hal tersebut selesai. Jadi beliau dari kata-katanya ini menunjukkan orang yang totalitas dalam mengerjakan sesuatu. Beliau orang yang mau berjuang sampai akhir. Demikian juga hal itu bisa kita contoh dalam ketotalitasan berbagai bidang yang kita tekuni. Kemudian kata-kata beliau yang kedua yang saya kutip, jangan menilai aku dari kesuksesanku, nilailah berapa kali aku terjatuh dan bangkit kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagai seseorang tentunya kita tidak hanya melihat kesuksesan, tapi juga kemauan untuk bangkit ketika terjatuh. Jadi semangat untuk bangkit kembali. Kemudian kata-kata beliau yang ketiga itu, pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan ini memang terbukti saat ini ya, banyak sekali perkembangan teknologi atau ilmu kedokteran, psikologi yang berkembang di dunia ini, dan memang hal itu ditunjang dengan adanya pendidikan. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan, wah saya tidak usah sekolah tinggi-tinggi, ya jangan gitu, karena pendidikan itu salah satu hal yang penting. Kemudian kata-kata beliau selanjutnya, pimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya mereka ada di depan. Jadi terkadang ketika kita menjadi pemimpin tidak perlu selalu menunjukkan apa yang kita lakukan. Yang penting melakukan, dan sesuatu yang kita lakukan itu berhasil. Perkara yang dinilai baik itu orang lain atau siapapun, gak ada masalah. Jadi ini menunjukkan sebuah keikhlasan, dan yang paling penting adalah keberhasilan. Tentu misalkan seorang yang bermain bola, ya tidak mungkin semua pemain berkeinginan untuk mencetak gol, tentunya ada kerjasama. Dan ini juga dilihat lamanya Mandela ketika di penjara. Mungkin beliau ketika di penjara itu memimpin pergerakan dari balik jeruji besi, dan tentunya ini menunjukkan sebuah keikhlasan. Kemudian kata-kata beliau selanjutnya adalah, kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang terbunuh. Jadi di sini kita belajar untuk tidak mudah membenci seseorang. Terkadang kita masih sibuk mencari siapa yang benar, tapi lupa mencari apa yang benar. Jadi sebetulnya yang kita permasalahkan sebetulnya tidak perlu kebencian itu kita tekankan kepada orang lain. Jika ada sebuah kesalahan, ya hal itu yang kita perbaiki. Yang dicari itu solusinya, bukan kebencian kepada sosok
seseorang. Sehingga janganlah kita membenci orang lain, sedangkan mungkin kita sendiri butuh untuk perbaikan diri. Kita juga tentunya pernah melakukan kesalahan, sehingga jangan pernah memelihara kebencian, karena kebencian itu pada akhirnya juga akan merugikan diri sendiri.